Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali di channel RB. Kali ini mau mengupas tentang Samsung A20 yang sinyal bulat, mode pesawat yang semu, tidak bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan. Kalau ini sudah jadi, ya prosesnya sudah jadi. Nanti kita bedah sama-sama. Maaf kalau ketika ada salah, mungkin bisa dilengkapi di bawah nanti, ya kita belajar sama-sama. Oke, sebelum kita jauh menganalisa tentang tadi, ini ada iklan sebentar, dapat endosan dari temen, madu murni, merek merek apa sih namanya ya, yang labelnya punya ini, ya ini bagus untuk kesehatan. Kalau lembur saya selalu minum ini. Lanjut. Oke, sekarang kita eh, analisa sama-sama. eh, Ketika nanti ada salah, silakan berkomentar di bawah untuk kita belajar sama-sama. Samsung A20 ini kasusnya adalah sinyal bulat. Kalau proses ini sudah bisa, ini sudah ada 4G-nya. Kalau kemarin ini nggak bisa sama sekali. Ini di on kan nggak mau, di off kan nggak mau, ya. Waktu pengukuran kondisi pasif, enggak kondisi aktif. Sebentar, saya ambil voltage dulu. Maaf, saya nggak pakai multi digital karena yang digital lagi error. Saya punya analog. Saya yang asli sama, kita pakai digital maupun analog. Untuk memudah, langsung aja kita. Ini kondisi kondisi sudah bisa ya 4G. Sudah kondisi 4G. Kita ukur secara aktif. Dikasih tegangan, dikasih dikasih SIM card, kasih SIM card. Jadi ini semua sudah on semua ya. Kita arahkan ke 10 volt ya, karena ini mau mengecek tegangan. Jadi untuk kondisi kecekan awal biasanya kondisi mati, pasif ya, karena hambatan yang dicek hambatan dalam. Kalau ini kondisi sudah nyala, kita harus ngecek tegangannya. Ini posisi on, posisi nyala. Kita cek ya, kita kunci lagi. Tegangan WTR itu biasanya 1,8 sama 1,0. Tegangan PA suplainya 5 volt 3,7, dan PA RF yang 7219, dan yang ini ROHA ya. Yang ROHA yang TA nya ini kan 729. Kalau A20S kasus sinyal bulat, biasanya ada keterkaitan 3 komponen. WTR 2965, RF 4G 7219, sama IC booster yang ada di belakangnya ini. Itu ada terkaitannya semua. Karena saya mengerjakan A20 ini udah sering ya Kak. Dulunya sempat gagal karena penasaran. Saya mulai dari kondisi cek hambatan sama cek tegangan.
Nah, ini bisa ngasih kesimpulannya. Oke, kita kondisi nyala, saya cek. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Cek kondisi RF 7219. 5 volt keluar, berarti normal tegangan inputnya. RF ROH nya 5 volt, berarti normal. Terus kita cek WTR nya, inputnya 1,8 nya karena ini posisinya nggak on, kemungkinan dia standby, tegangannya naik turun. Coba yang ini enggak ada. Coba kita nyalakan. Oh, sama ini ya, sama yang output PA, yang output dari booster PA. Ini ada 5 volt ya, ini ada 5 volt. Coba kita nyalakan on, kita buat kerja, maksudnya kita nyalakan buat settingan internet apa gimana ya. Ini posisi force-nya keluar. Nah, kita nyalakan, apakah tegangannya sama? 5 volt keluar, 5 volt keluar, 5 volt keluar, satu, ini 1,8 nya keluar, 1, volt, 1 voltnya keluar. Nah, coba kita balik, kita matikan tanpa kartu. Kita coba. Oh, yang ini lupa caranya posisi. IC posternya kalau kondisi kayak gini, coba kita cek. Input 5 volt keluar, 1, voltnya keluar. Kita analisa posisi tidak dikasih baterai sama kasih tegangan. Kita cek, biasanya kan rata-rata WTR itu kalau tidak mau kerja ada dua kategori. Yang asli kalau handphone normal ya. Kalau yang model-model ini ada beberapa faktor, terutama yang memakai IC booster ini ya. Yang memakai IC booster ini itu yang sering mempersulit kita. Kita sekarang cek di apa, short, cek aman, tidak short. Terus ini juga tidak short, ini juga tidak short, ini juga tidak short, ini enggak, ini 5 voltnya inputnya tidak short. Berarti kasus kesimpulannya mungkin kalau ini menurut saya ya, kalau menurut saya kasus ini apabila kasus sinyal bulat
yang terutama kita cek dulu, pakai hambatan dulu. Kita cek apakah sekeliling di WTR ini short apa tidak, apakah di sekeliling IC729 short apa tidak, dan kebalikannya di IC booster ada short atau tidak ya. Karena kalau dia sampai short biasanya akan memprotek ya, nggak bisa mengeluarkan tegangan secara maksimal atau sebagai hambatan, dan IC itu tidak mau bekerja. Yang saya lakukan untuk handphone ini ya, awal cek kasus tidak ada short karena ini udah lembaran dari counter lain, posisi kaleng udah bongkaran kayak gini. Saya analisa WTR dulu. WTR saya cek sekeliling, saat kondisi nyala kayak tadi 1,8 dan 1 voltnya tidak keluar ya. Terus ini PA yang output ini juga tidak keluar ya. PA ini kondisi tidak keluar. Nah, terus saya analisa, pertama saya kerjakan penggantian WTR. Yang kedua karena ganti WTR sudah tiga kali tidak keluar tegangannya syarat kerja WTR 1,8 dan 1 volt, langsung saya alihkan ke RF nya 7219. saya angkat tidak ada masalah. Terus saya coba ganti juga sama, WTR ini tidak mau kerja, ini juga output ini nggak mau keluar. Karena WTR ini inputnya belum ada dan outputnya dari IC RF ini yang sini nggak ada, saya putuskan di IC booster. Saya IC booster ini yang buka saya ya. Ternyata IC booster dia kalau sini ini satu tegangannya berapa tadi? Tegangannya itu kalau nggak salah 1,8 output ini. 1 sampai 4, 1,4 atau sampai 1,8 volt. Tegangan ini drop. Kalau dicek hambatan dia drop. Tegangan juga sama, naik turun, nggak stabil. Nah, kalau itu saya baru bergantian IC ini, boosternya ini yang yang booster. Dan setelah saya ganti, saya cek, belum saya kasih kartu, ini nggak mau, belum ada keluar, yang ini tadi udah keluar, 1,8 nya. Nah, tapi posisinya sudah keluar sinyal Telkomsel ya. Terus saya nyalakan, udah kasih kartu, udah keluar sinyal Telkomsel. Lah, waktu saya nyalakan kartu Telkomsel, output ini baru ada tegangannya. Nah, kemungkinan untuk analisa saya, RF7219 ini berdiri sendiri, sedangkan WTR pun berdiri sendiri. Booster ini menyuplai RF7219 sama WTR 2695. Kemungkinan gitu, karena kalau ini sampai trouble, WTR 2965 sama PA7219 tidak mau bekerja gitu. Jadi untuk tadi masalah kasus ini saya dengan menghasilkan ini, saya penggantian WTR 2965 sama IC booster ini. IC booster ini saya ambilan di kanibalan Oppo A3s yang enggak meskipun enggak sama kodenya, tapi alhamdulillah bisa. Coba kita rakit kembali.
Untuk yang lain-lain seperti ke yang menggunakan IC booster yang mirip kayak gitu, kemungkinan kalau diganti VTR kok masih tegangan 1,8 dan 1 voltnya gak keluar, ya bisa kemungkinan IC boosternya yang bermasalah. Eh, itu di meja servis masih ada Y95 yang belum belum sukses. Ya ini sudah bisa ya, sudah 4G. Cek udah aman ya, aman ya. Oke, jadi intinya untuk handphone ini kasus sinyal bulat semu, saya untuk penggantian WTR 2965 dan IC booster. Untuk RF nya saya masih pakai yang lama, syarat pemasangannya harus tepat, nggak boleh bengkok, nggak boleh miring, nggak boleh, harus tepat. Dan posisi masangnya harus dikasih tekanan sedikit-sedikit biar posisi IC bisa rata. Oke, terima kasih. Silakan kita saling belajar. Kalau untuk ada yang masih salah, kita di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.